Santapan Harian Sabtu 10 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Nehemia pasalnya yang ketiga. Namun kita akan membacanya di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon, terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami pahami serta lakukan di dalam setiap tapak kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nehemia 3 ayat 1-15. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekhya bin Masezabeel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka, Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan, tepat di depan rumahnya. Dan berdekatan dengan dia, Hatus bin Hasabnea, Malkia bin Harim, dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohesh, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang lain mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun
dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekhab, penguasa wilayah Bet-Keram. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhoze, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbangnya itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Sahabat santapan harian, Nehemia, seorang yang dibesarkan jauh dari tanah airnya. Ia memiliki jabatan dan kehidupan yang nyaman di perantauan. Ia rindu membangun kembali Yerusalem, kampung halamannya yang sudah porak-poranda. Membangun kembali tembok Yerusalem bukanlah perkara gampang. Ada bagian-bagian tembok yang runtuh dan berlubang. Banyak pintu gerbang yang terbakar dan sudah tak terbentuk lagi. Butuh banyak tenaga serta waktu. Pembangunan kembali tembok Yerusalem melibatkan semua kalangan, mulai dari umat Allah, bupati, para imam, hingga para pedagang. Mereka berjibaku. Nehemia, sang penggerak, adalah seorang bupati. Eliasib, imam besar, dan para imam turut membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka dan rakyat ada dalam kelompok-kelompok untuk bekerja sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing. Tugas berat ini lebih tepat dikerjakan oleh para tukang, tapi kita melihat bahwa semua pejabat dan rakyat turut serta bergerak membangun kembali tembok kota. Kebersamaan dalam gotong royong jelas terlihat tanpa ada yang memandang status, jabatan, dan keahlian. Bagian ini memberi teladan bahwa kesadaran secara pribadi merupakan kunci dari kebersamaan. Artinya, kita harus memulai dengan kesadaran dari diri kita sendiri untuk mau berpartisipasi tanpa mengandalkan status yang kita miliki. Lalu, kita perlu menumbuhkan kesadaran itu sebagai umat Tuhan yang harus bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Untuk itu, marilah kita terlibat dalam berbagai proyek pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun pelayanan di tempat-tempat lainnya. Kita perlu melihat diri kita dan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan ini? Jika tiap orang menanamkan makna dalam dirinya bahwa saya adalah penggerak kebersamaan, maka tiap orang akan tahu hal yang harus diperbuatnya. Tiap orang akan menyadari bahwa tanpa orang lain, apa yang dibuatnya tak ada artinya. Tiap orang dapat mengulurkan tangan mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami senang menjadi bagian dari keluarga-Mu ya Allah. Tunjukkanlah bagaimana kami dapat saling mendukung serta membantu di dalam pekerjaan Tuhan. Terlebih melibatkan diri secara positif dalam kehidupan sesama. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.